Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semuanya balik lagi di mata kuliah akuntansi sektor publik. Sekarang kita masuk ke sesi 9, yaitu tentang pelaporan keuangan sektor publik. Jadi nanti diharapkan kalian bisa mengetahui dan juga memahami tentang pelaporan keuangan yang ada di sektor publik. Nah, di sini ada tujuan dan fungsi dari pelaporan keuangan di sektor publik. Yang pertama adalah compliance dan stewardship. Jadi, laporan keuangan ini digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan. Sebagai namanya ya stewardship, jadi kepatuhan. Jadi laporan keuangan itu adalah salah satu wujud dari kepatuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah accountability dan retrospective reporting. Jadi laporan keuangan itu juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dengan memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen. Jadi kuncinya ada di accountability, pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga adalah untuk planning dan authorization information. Jadi laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana. Planning ya, berhubungan sama masa yang akan datang. Kemudian viability, jadi laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Jadi istilah lainnya kalau kalian pernah dengar ya going concern ya, artinya apakah organisasi itu masih tetap bisa mempertahankan pelayanannya hingga masa yang akan datang. Kemudian ada juga public relation. Jadi laporan keuangan itu berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna. Jadi laporan keuangan itu bisa juga sebagai sinyal bahwa ini loh prestasi yang sudah saya dapatkan, ini loh hasil kinerja saya yang baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada source of fact and figures. Jadi laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi ini secara lebih dalam atau detail. Jadi seperti namanya ya, sumber dari fakta-fakta dan juga angka-angka. Oke, kemudian selanjutnya ada objektif dari pelaporan keuangan by non-business organization. Ini menurut SFAC nomor 4. Jadi sini ada 6. Yang pertama adalah memberikan informasi bagi pengguna dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya organisasi. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis atau non-laba, serta kemampuannya untuk memberikan pelayanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi dalam menilai kinerja manajer organisasi non-laba atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat adalah memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Jadi kinerja ini ada 2 ya, yang bisa dicerminkan dari laporan keuangan. Yang pertama adalah kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah kinerja dari manajemennya. Kemudian yang kelima, memberikan informasi mengenai cara organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau setara kas, mengenai hutang dan juga pembayaran kembali hutangnya,
serta mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Kemudian yang keenam adalah memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pengguna dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Nah, jadi ini ada ringkasannya untuk tujuan laporan keuangan di organisasi sektor publik. Jadi ada terbagi dua ya, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan. Kalau informasi mengenai posisi keuangan tentu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Kinerja itu bisa dilihat dari laporan realisasi anggaran atau laporan penghasilan komprehensif yang dulunya mungkin dibilang disebut dengan laporan aktivitas. Kemudian ada arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai, wide range users. Jadi di sini artinya bahwa untuk di sektor publik penggunanya adalah rakyat. Rakyat itu kan sangat luas ya, ada yang dan bermacam-macam begitu. Kemudian untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan umumnya. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan. Nah, jadi balik lagi, tadi tujuannya adalah bisa dipecah jadi 5 ini. Ada sumber, ya. Jadi bisa kelihatan nih, misalnya aset ini sumbernya dari mana sih? Apakah memang sumber utamanya dibiayai oleh hutang atau dengan modal, misalnya seperti itu. Kemudian juga menunjukkan aktivitas dari dananya. Kemudian juga tujuannya adalah evaluasi. Ini mungkin terkait dengan kinerja dari organisasi. Kemudian ada juga tujuannya untuk perubahan, menunjukkan adanya perubahan. Mungkin dari tahun sebelumnya ataupun dari kebijakan lainnya. Kemudian juga tujuannya agregat. Agregat itu adalah keseluruhan ya. Jadi menampilkan kinerja secara keseluruhan. Nah, pengguna laporan keuangan ini bermacam-macam. Ada yang menurut Drebin et al. Tahun 1981, Borgonovi dan Anesi Pesina tahun 97 dan juga JSD. Jadi menurut Drebin, pengguna laporan keuangan di sektor publik adalah ya pembayar pajak, pemberi bantuan atau donatur atau grantors, terus investor, pengguna jasa, karyawan, pemasok, dewan legislatif, voters atau rakyat, manajemen, dan badan pengawas. Menurut Borgonovi juga mirip ya, jadi ada masyarakat sebagai pengguna jasa publik, masyarakat sebagai pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, kemudian ada bank dan masyarakat sebagai kreditor, kemudian ada badan-badan internasional, investor asing, dan analis negara. Generasi yang akan datang pun bahkan dimasukkan ke dalam sini, pengguna laporan keuangan. Kemudian ada lembaga negara, kelompok politik, manajer publik, serta pegawai pemerintah. Nah, kalau di JSD emang lebih dikelompokkan secara lebih simpel, yaitu yang pertama masyarakat yang kepadanya pemerintah itu bertanggung jawab. Kalau dulu kita pernah belajar di pertemuan pertama dan kedua itu ya mengenai agensi teori di pemerintahan, bahwa masyarakat ini sebagai prinsipal dan pemerintahan ini sebagai agen. Jadi prinsipal adalah yang memberikan amanah, sedangkan agen ini yang diberikan amanah. Jadi agen atau pemerintah yang diberikan amanah itu akan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal. Kemudian yang kedua adalah legislatif dan badan pengawas yang secara langsung memiliki rakyat. Mewakili. Bukan memiliki ya, mewakili.
Kemudian yang ketiga adalah investor dan kreditor yang memberikan pinjaman dan atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Nah, kemudian untuk jenis-jenis laporannya, jadi ada di dua kelompok besar, yaitu pelaporan kinerja dan juga pelaporan keuangan. Kalau di sektor publik, ya pelaporan kinerja sendiri adalah merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sedangkan pelaporan keuangan adalah cerminan dari posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu. Jadi itu sebenarnya karakteristik dari sektor publik sendiri ya. Kalau di sektor private mungkin kita kenal pelaporan keuangan. Tapi kalau di sektor publik selain yang sifatnya kuantitatif, juga ada yang sifatnya kualitatif, yaitu kinerja. Jadi program-programnya pelaporan keuangan adalah pelaporan kinerja adalah pelaporan dari kinerja-kinerja program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk laporan keuangan sektor publik di Indonesia, ini ada neraca atau laporan posisi keuangan, ada laporan kinerja keuangan yang biasanya adalah laporan operasional kalau di pemerintahan ya, dan juga laporan realisasi anggaran atau LRA. Tapi kalau di sektor non-laba lainnya selain pemerintahan itu ada laporan aktivitas atau laporan penghasilan komprehensif kalau yang menurut ISAK 35. Nah, kemudian ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas atau aset neto, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah contohnya. Mungkin kemarin kita sudah membahas banyak tentang PSAK 45 dan ISAK 35 ya, perbedaannya juga. Jadi di sini ada contoh dari yayasan. Ini ada yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, ini laporan posisi keuangannya. Kalau dilihat secara sekilas sih mirip ya seperti laporan posisi keuangan pada sektor private yang seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, tapi di sini karakteristiknya adalah di bagian sini ada yang namanya aset bersih gitu. Yang ini diberikan yang ada kategorinya terikat atau tidak terikat. Tapi kalau di ISAK 35 kemarin kita bahas itu menjadi dengan pembatasan atau tanpa pembatasan. Oke, kemudian ada laporan keuangan berdasarkan, ini adalah laporan pendapatan, beban, dan perubahan aset bersih. Nah, jadi memang untuk di ISAK 35, memang nama akun ataupun nama laporan keuangan itu dibebaskan ya, artinya bisa dari organisasi itu menentukan namanya yang memang benar-benar mencerminkan isinya, gitu. Jadi di sini untuk Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, dia yayasan tersebut membuat laporan pendapatan, beban, dan perubahan aset bersih. Kemudian untuk selanjutnya adalah laporan perubahan aset bersih. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini sama aja ya, seperti yang sudah kita juga sering pelajari. Jadi metodenya pun sama, ada metode langsung dan juga metode tidak langsung. Cuma bedanya, saya kembali lagi ke yang tadi ya, cuma bedanya kalau di sektor private kita mulai dari net income atau laba bersih, kalau di sektor non laba kita mulainya dengan aset bersih. Nah, ini adalah catatan ya atas laporan keuangannya. Jadi informasi apa sih ada di catatan laporan keuangan organisasi non laba ya, seperti ini. Banyak ada umum itu ada pendirian yayasan, susunan pembina, pengurus dan pengawas. Kemudian ada ikhtisar kebijakan akuntansi, lalu diikuti oleh akun-akun yang ada di laporan keuangan.
Kemudian ini adalah contoh dari laporan realisasi APBD. Ini adalah contoh laporan keuangan yang berdasarkan SAP. Kalau tadi kan berdasarkan ISAK 35 atau SAP 45 yang sudah dicabut menjadi ISAK 35 ya. Sekarang ini untuk pemerintahan yang berdasarkan dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Ini adalah laporan realisasi dari anggaran atau LRA. Kalau LRA itu, jadi ini ada akunnya, kemudian ada nomor BAS-nya, bagian akun standar, kemudian ada anggaran tahun lalu, ditambah kemudian disajikan dengan anggaran tahun ini, kemudian realisasi tahun ini, persen ini adalah persentase realisasi dibagi anggarannya, kemudian dibandingkan dengan realisasi yang tahun lalu. Nah, untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih atau perubahan SAL, contohnya adalah seperti ini. Jadi ini menghitung dari saldo anggaran lebih atau SAL yang awal, kemudian dikurangi dengan penggunaan SAL tahun berjalan, terus apakah ada sisa lebih atau kurang dari pembiayaan anggaran. Silpa itu berarti lebih, dan kalau Sikpa berarti kurang. Kemudian apakah ada koreksi-koreksi lainnya? Setelah itu baru akan mendapatkan saldo anggaran lebih yang akhir. Nah, ini adalah contoh neraca. Jadi neraca pun sama, jadi ada uraian, keterangan dari masing-masing akun, kemudian ada bagian akun standarnya ya, ref ini. Kemudian ada dibandingkan neraca tahun lalu dan neraca periode ini. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, ini contohnya. Jadi dari ekuitas awal ditambah surplus atau dikurang defisit dari laporan operasional. Terus kemudian ada apakah ada ekuitas mutasi, ya. Kemudian maka kita akan mendapatkan ekuitas akhir. Ini adalah laporan operasional. Jadi laporan operasional itu sama, ada uraiannya, yaitu daftar akunnya, kemudian ada bagian akun standarnya, kemudian ada realisasi tahun ini, ada realisasi tahun sebelumnya, periode sebelumnya, kemudian ada bisa dihitung kenaikan dan penurunannya. Jadi selisih antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. Apakah ada kenaikan atau penurunan? Nah, terakhir adalah persentase dari kenaikan atau penurunan dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini ada laporan sama ya, laporan arus kasnya juga ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Dan disusunnya pun sama dari mulai aktivitas operasional, kemudian investasi, dan yang terakhir adalah financing kalau ada. Nah, kemudian adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau di pemerintahan, bab 1 itu pendahuluan. Jadi pendahuluan itu isinya apa? Jadi pendahuluan itu memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, terus landasan hukum penyusunan laporan keuangannya, kemudian ada sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, itu di bab 1. Kemudian yang bab kedua adalah penjelasan mengenai ekonomi secara makro, kebijakan fiskal atau keuangan, dan juga pencapaian target kinerja APBD. Nah, di sini memuat penjelasan mengenai asumsi makroekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Kemudian kebijakan keuangan yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi neraca dan arus kas, serta keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran. Ini contoh ya, kegiatan tahun anggaran tersebut.
Nah, kemudian yang bab ketiganya ada ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Nah, tadi kalau lihat di awal tujuan laporan keuangan ada merupakan sinyal atau penyampaian informasi mengenai prestasi, mungkin bisa dilihat juga di bab 3 ini. Jadi pencapaian kinerja keuangannya seperti apa. Kemudian yang bab 4 adalah kebijakan akuntansi, jadi memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Kemudian dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Kemudian yang bab 5 adalah penjelasan pos-pos pelaporan keuangan. Jadi mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Kemudian yang bab 6 adalah penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan. Jadi nggak hanya informasi keuangan, tapi informasi non-keuangan pun ada penjelasannya di catatan atas laporan keuangan. Jadi yang di bab 6 ini memuat informasi tentang hal-hal non-keuangan yang belum diinformasikan pada bagian manapun di dalam laporan keuangan. Kemudian yang bab 7 ada penjelasan atas informasi lainnya. Jadi informasi lainnya ya lainnya dari informasi yang sudah disajikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan tersebut, organisasi tersebut. Itu untuk contoh dari catatan atas laporan keuangan di pemerintahan yang berdasarkan dari standar akuntansi pemerintah atau SAP. Nah, untuk sistem pelaporannya ada basis kas, basis accrual, dan juga fund accounting. Nah, kalau yang ini sepertinya kita sudah pernah bahas juga ya di pertemuan sebelum-sebelumnya, jadi tidak perlu dijelaskan ulang. Kemudian untuk siklus akuntansi, nah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama jelas dari transaksi yang sudah ada, kemudian yang kedua adalah dianalisis bukti transaksinya. Setelah itu mencatat data transaksi atau jurnal. Kemudian setelah di jurnal baru mengelompokkan dan mengikhtisar data yang dicatat atau ini ledger ya, buku besar. Kemudian ada worksheet-nya, membuat worksheet atau kertas kerja. Kemudian setelah itu menerbitkan laporan dan catatannya dan balik lagi ke siklus transaksi di periode selanjutnya seperti itu. Ini pastinya kalian juga sudah sangat paham ya untuk siklus akuntansi ini. Nah, untuk teknik pelaporannya ya ada 3, ada tahapan pencatatan dibagi tiga besar jenisnya. Yang pertama tahapan pencatatan, yang kedua tahapan pengikhtisaran, yang ketiga adalah tahapan pelaporan. Nah, untuk tahapan pencatatan ini adalah kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Jadi misal nih, ini adalah contohnya. Di sini ada dokumen SP2D atau surat perintah pencairan dana. Kemudian dari SP2D ini akan dicatat ya di Jurnal Umum SKPD. Nah, yaitu kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal. Nah, yang selanjutnya adalah pemindah bukuan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Di sini dari jurnal umum ini maka akan diposting ke buku besarnya. Kemudian ada tahap pengikhtisaran. Jadi dimulai kalau tadi adalah pencatatan, sekarang pengikhtisaran. Jadi setelah buku besar tadi, kemudian disusun neraca saldo atau trial balance ya berdasarkan akun buku besar. Ini contohnya. Kemudian ada selanjutnya adalah pembuatan jurnal penyesuaian. Kemudian ada penyusunan kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet.
bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi ada nama akun, ada neraca saldo yang tadi di atas sudah kita buat. Kemudian jika ada transaksi jurnal penyesuaian, maka akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, nanti dari neraca saldo dan dari jurnal penyesuaian akan menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian dari masing-masing pos ini akan dialokasikan ke pos-pos laporan keuangan masing-masing. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan laporan laba rugi diposting ke dalam sini, dan yang berhubungan dengan neraca diposting ke dalam sini. Nah, itu tadi membuat jurnal penutup ya. Setelah itu akan membuat jurnal penutup dan pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan juga membuat ayat jurnal pembalik jika ada. Oke. Nah, yang terakhir adalah tahap pelaporan. Jadi pelaporan ini ada laporan pada unit kerja organisasi, ada juga laporan konsolidasinya. Jadi kalau misalnya di pemerintahan, contohnya adalah di sini Dinas Pariwisata. Jadi ini ada laporan SKPD yang ada misalnya di pemerintah Kota Baru, ya, ditambah dengan laporan PPKD-nya, laporan keuangan PPKD, itu menghasilkan laporan konsolidasian, yaitu laporan Pemda. Baik, sekian pembahasan materi kita mengenai pelaporan laporan keuangan. Nantinya kita akan setelah ini akan mengerjakan kasus yang akan kita diskusikan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.